Di pagi hari ini kita akan mempelajari kitab Tanqihul Qaul tentang masalah fi fadilatil faraid, di dalam keutamaan salat fardu. Al-babur rabi'u asyara, adapun ini itu satu bab menjelaskan tentang bab yang ke-14 fi fadilatil faraid, di dalam keutamaan salat fardu. Minas salah wa ghairiha, daripada salat dan selainnya salat. Qala Abdullah As-Sahabi, telah berkata Abdullah As-Sahabi Ibnu Ghassan fi jawab soali maninan bin Abdul Masih Ar-Rahab. Qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda nabi kami, kata beliau, telah bersabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah silatun bainal abdi wa rabbih. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, salat itu adalah silah. Apa itu silah? Silah itu adalah silaturrahmi, kunjungan, pertemuan bainal abdi wa rabbih, pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita ingin bertemu sama Allah, yaitu dengan kita sholat. Kalau kita sholat seolah-olah kita sedang bertemu sama Allah. Inilah yang dikatakan baginda Rasul, as-salah silatul abdi wa rabbi, itu kunjungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi wajar kata Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu permasalahan, ketika mendapat suatu masalah, ketika ingin mencari suatu solusi, maka yang pertama Rasul kerjakan adalah salat. Kenapa? Dia ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin minta pendapat dari Rasulullah, minta petunjuk dari Allah. Maka itulah yang didakan oleh Rasulullah SAW, karena itu cara untuk bertemu dengan Allah. Warab fiha, yang mana di dalam salat tersebut ijabatud doa, terkabulnya permintaan. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, kita salat, karena setiap bacaan dalam salat itu adalah berbentuk doa. Boleh kita lihat pertama dalam doa iftitah aja kita minta, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus dalam yang lain lagi kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa, permintaan kita kepada Allah, tunjukkan kami kepada jalan-jalan yang lurus. Itu adalah kita baca ketika dalam salat. Dan begitu juga ketika kita dalam duduk antara sujud, apa bacaannya? Dalam duduk antara sujud, gimana cara bacaannya? Apa? Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, maafkanlah aku, wa'fu anni, dan ampunilah dosaku. Itu kan adalah doa. Maka dan juga doa itu akan dikabulkan kapan? Ketika kita sholat. Dikatakan Pak, ijabatud doa, waktu yang tepat untuk berdoa itu adalah di dalam sholat. Wa qubulul a'mal, dan terimanya amal. Terimanya amal. Kenapa dikatakan sholat itu terimanya amal? Karena sholat itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah nanti akan mencegahkan kita dari perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Itulah buktinya sholat kita terima. Kenapa? Dengan orang itu merajinkan sholat, insya Allah perbuatannya makin baik. Dan juga dikatakan dalam hadis lain, awwalu hisabu yaumal qiyamah as-salat. Nanti pertama kali yang dihitung oleh Allah SWT amal kita di akhirat adalah sholat. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lain ikut baik. Kalau sholat kita tidak baik, maka yang ikut tidak baik. Wa barakatun fir rizq, dan
Orang yang sering melaksanakan sholat, maka Allah berikan keberkahan di dalam rezekinya. Maka kita lihat para ulama, para ustadz, rezekinya tidak terlalu banyak, tapi dia merasa cukup, merasa puas, hidupnya bahagia, keluarganya tenang, aman, adem, tentram. Kenapa bisa seperti itu? Karena berkah sholat. Dengan sholat itulah Allah berikan keberkahan dalam rezeki. Warahatul fil abdan, dan Allah berikan ketenangan, ketentraman di dalam dirinya atau badannya, jasadnya tenang, jasadnya sehat. Wasitrun bainahu wa bainan nar, dan sholat itu juga menjadi benteng, dinding penghalang bainahu, antara orang yang mengerjakan sholat tersebut, wa bainan nar, dan di antara neraka. Sholat itulah nanti yang akan menolong, yang membantu, yang akan menjadi benteng seseorang terhadap api neraka. Wa thiqalun fil mizan, dan memberatkan timbangan. Nanti di akhirat itu ada namanya timbangan. Melihat amal itu, mizan itu namanya timbangan. Apabila seseorang itu bagus timbangan baiknya, berat timbangan baiknya, maka dia akan masuk surga. Dan juga dengan sebaliknya, seseorang itu yang berat timbangan buruknya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Dan timbangan itu enggak ada salahnya, berbeda dengan timbangan kita sekarang. Ada yang rusak lah, ada yang mencurang lah. Tapi kalau timbangan Allah, sedikit pun Allah tidak pernah curang. Sebagaimana dalam surah Allah mengatakan Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah, sekecil apapun kamu berbuat kebaikan, maka Allah balas. Dan sekecil apapun kamu berbuat keburukan, maka Allah balas. Walaupun cuma sekecil biji sawi, walaupun kadang kamu menganggap perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang kecil saja. Contohnya, kamu melihat dalam masjid ada kotoran atau ada sampah, kamu ambil, padahal itu adalah pekerjaan yang kecil, yang dianggap sepele, tapi di hadapan Allah itu adalah berat. Dan juga bisa jadi itulah nanti yang membantu kamu masuk ke dalam surganya Allah. Tapi timbangan yang paling berat di sini adalah sholat. Tapi sebaik apapun kamu berbuat kebaikan, banyak bersedekah, banyak berbagi, rajin membaca Quran, tapi kamu tidak sholat, rajin bantu orang, pahala kamu sia-sia. Karena yang pertama kali nanti dihitung oleh Allah, timbangan pertama yang kali ditimbang oleh Allah adalah apa? Salat. Yang selanjutnya wajawazun al-sirat, dan nanti membantu kita kepada melewati jembatan sirat. Ketika nanti kita melewati jembatan sirat, itu jembatan yang begitu kecil dan begitu tajam, yang nanti membantu kita untuk selamat daripada meniti jembatan sirat itu apa? Adalah sholat. Maka insya Allah orang yang istiqamah dalam melaksanakan sholat, Allah selamatkan dari api neraka dan Allah beratkan timbangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam melaksanakan sholat, dan kita selamat daripada api neraka, dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.